لبيك يا الله لبيك يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi di atas bis, bahwa lokasi ini ya adalah merupakan lokasi terjadinya peperangan yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Uhud yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ketiga Hijriah. Tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Tanggal 17 Ramadan kedua Hijriah itu adalah merupakan Perang Badar. Setelah kaum kafir kalah, merasa penasaran ingin melawan kembali, dan itu terjadi setahun kemudian. Dan terjadinya di sini, di Bukit Uhud. Ini adalah medan peperangan dulu, ya. Masjid ini belum ada. Masjid ini baru didirikan kemudian. Jadi ini adalah medan peperangan, dan dulunya belum sedatar ini. Masih sangat sederhana dan memang dia agak landai ke bawah. Kemudian Bukit Rumat, di mana pasukan panah diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertahan, itulah di sini. Ya, ini disebut dengan Bukit Rumat. Dan dulunya ini agak tinggi. Cuma karena sering diinjak, jatuh batunya, kemudian juga memang sengaja dikeruk ya supaya tidak terlalu berbahaya bagi pengunjung. Dan juga dulunya ini agak ke bawah, cuma karena diratakan kemudian ditimbun sehingga akhirnya terlihat Bukit Rumat ini sudah semakin pendek. Dulu ketika kaum kafir datang, itu mereka dari sebelah kanan sini itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian dari sebelah kiri itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, mereka datang sementara Rasulullah, memang ada diriwayatkan bahwa Rasulullah pasukan panah itu menjaga punggung Rasulullah dengan pasukannya, sehingga ada yang mengatakan dia menghadap ke sana. Tapi sebagian riwayat mengatakan bahwa punggungnya itu membelakangi Gunung Uhud. Nah, ini Gunung Uhudnya, ya. Tapi yang jelas bahwa ketika pasukan kafir masuk dari sebelah kanan dan sebelah kiri, kaum muslimin yang ada di atas Bukit Rumat yang jumlahnya 50 orang itu sanggup untuk memanah dari atas. Dan itu sangat memungkinkan untuk bisa menang. Sangat memungkinkan untuk memanah dari atas. Kenapa? Karena juga terbantu oleh daya tarik gravitasi itu. Sementara yang dari bawah susah untuk memanah. Makanya setelah pasukan kaum muslimin yang ada di atas ini berhasil membuat pasukan kafir kabur, ya, lari. Pasukan Khalid bin Walid lari ke sana, kembali ke pasukan Ikrimah ke sana. Ya, setelah mereka lari, maka kemudian orang-orang muslim yang ada di atas Bukit Rumat, ya, itu melihat saudara-saudaranya yang ada di bawah, melihat bahwa mereka ternyata mendapatkan rampasan perang. Ini kalau kita tidak ke bawah, kita bisa rugi, kita bisa nggak dapat apa-apa, nggak dapat bagian. Padahal pasukan panah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di atas itu sudah mewanti-wanti, jangan sekali-kali melanggar perintah Rasulullah. Apapun yang terjadi, kata Rasulullah, tetap di atas bukit ini, Bukit Rumat ini, jangan tinggalkan, karena di sini posisi yang sangat strategis. Ya, untung ruginya kemudian juga menang tidaknya itu di atas ini yang paling banyak memberikan partisipasi untuk bisa memenangkan peperangan. Maka kemudian Abdullah bin Jubair sudah mengatakan jangan turun, tetapi kemudian karena tergoda dengan rampasan perang, mereka turun dan kemudian akhirnya meninggalkan posnya. Termasuk yang ada di atas sini, karena mengikuti perintah Rasul dan pimpinannya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Ya, dan paman Rasulullah ini itu datang dan membantu kaum muslimin, dan ternyata ada pembunuh bayaran. Ya, kita katakan siapa namanya tadi? Al-Wahsy bin Harb. Mereka datang, dia datang hanya untuk membunuh, karena memang sesuai dengan pesanan. Ya, pesanan dari Hindun yang suaminya meninggal, anaknya meninggal. Itu banyak, ada 3 orang anggota keluarganya yang meninggal. Maka kemudian Al-Wahsy ini datang untuk balas dendam dari apa yang dialami oleh Hindun. Ya, maka kemudian sekali tombak Hamzah bin Abdul Thalib akhirnya mati syahid. Dan Al-Wahsy ini walaupun kemudian masuk Islam dan setiap kali bertemu dengan Rasulullah, itu Rasulullah masih ada perasaan tidak suka. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan, kamu jangan sering-sering lewat di depan saya. Karena kalau beliau lewat, itu biasanya beliau memalingkan karena merasa beringat kembali dengan paman beliau. Kemudian yang di depan kita ini adalah pekuburan
kuburannya syuhada Uhud, orang-orang yang mati syahid, yang kita katakan tadi di bus ada 70-an orang dari kaum muslimin yang terbunuh, sementara dari kaum kafir itu ada sekitar 22 orang. Dan termasuk di antara yang meninggal dari kaum muslimin itu adalah Hamzah yang juga dimakamkan di dalam. Ada di dalam itu makam paling besar, ya katanya disitulah Hamzah bin Abdul Muttalib dimakamkan, termasuk Mus'ab bin Umair yang saya katakan tadi meninggal sampai-sampai tidak mencukupi itu kainnya. Ketika ditutupkan ke kepala, kakinya kelihatan, ditutupkan ke kaki, kepalanya kelihatan. Padahal beliau termasuk orang kaya dulu dan sangat dimanja. Maka kemudian Rasulullah mengatakan tutupin wajahnya, kemudian kakinya itu ditutup menggunakan tanaman-tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan al-zikr itu, ditutupin. Inilah yang terjadi. Di sinilah peperangan itu. Ya, dan gunung ini juga yang dikatakan dalam salah satu riwayat bahwa siapa yang melayak orang yang meninggal hingga disolatin itu mendapatkan pahala seperti satu gunung Uhud ini beratnya. Dan siapa yang melayak sampai disolatin, sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala 2 gunung Uhud ini. Ya, maka bisa dibayangkan ada berapa beratnya ini. Ya, itu sangat besar sekali. Maka jangan sampai kita malas-malasan kalau ada panggilan atau ajakan untuk melayak dan juga salat, kemudian untuk memakamkan. Ya, inilah yang terjadi kemudian, seperti yang kita katakan tadi, bahwa ketika pasukan kaum muslimin tidak mengikuti perintah dari pimpinannya Rasulullah SAW, maka mereka akan mengalami kekalahan. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sendiri itu patah giginya, kemudian itu kan ada helm besi itu juga masuk ke pipinya, sampai-sampai ada namanya Abdullah bin Sinan itu mencabut helm perang itu dari pipi beliau, itu menggunakan giginya juga karena tidak bisa dicabut dengan tangan, sehingga dicabut menggunakan gigi, dan ternyata giginya juga patah karena tidak bisa dia mencabut. Ya, tapi yang jelas bahwa hampir semuanya juga mengalami hal yang sama, mendapatkan luka, dan beberapa diantaranya mati syahid. Dan itulah yang dialami. Sekali lagi, ketika kita tidak taat kepada pimpinan, ya sudah dikatakan jangan turun dari Bukit Rumat, ternyata mereka juga tetap turun, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan telak. Kemudian ada satu anjuran, kita nanti ke sana untuk berziarah ke pekuburan syuhada Uhud. Hanya satu sunnah ketika kita datang ke sebuah pekuburan, yaitu membaca doa, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikumul lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Hanya itu yang dibaca. Ya. Tapi nanti insya Allah kita sampai ke sini. Kalau bisa hanya khusus yang laki-laki saja. Ya, karena ziarah kubur dalam riwayat yang lain juga ada yang mengatakan bahwa untuk perempuan tidak melakukan ziarah kubur. Ya. Bahkan dikatakan la'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Tapi ada pendapat yang mengatakan dimaksud di situ bukan zairat, bukan yang hanya bukan orang-orang yang dimaksud dengan yang dilaknat adalah yang selalu datang ke kuburan dan meraung-raung, ataupun kadang-kadang ada yang sampai berteriak-teriak, nangis dan sebagainya. Karena dalam hadis yang lain juga akan dikatakan bahwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu memang saya pernah melarang ziarah kubur. Wal'an fazuruha fa innahu yudzakirul akhirat. Sekarang silakan ziarah dan itu akan mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan kematian. Jadi tetap memang ada perbedaan pendapat. Saya kira kalau misalnya dari jauh bisa melihat, kita baca doa itu, dan yang terpenting bahwa kita tidak menangis dan meraung-raung sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu biasanya sampai memukul-mukul dada misalnya, ya, karena ingin merasakan kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh mereka dengan cara seperti itu. Bahkan ada yang sampai melukai tubuhnya. Termasuk perbuatan syirik kalau misalnya kita datang menyembah-nyembah, meminta sesuatu kepada kuburan, atau misalnya mencari berkahnya dengan cara menyentuh atau mengelus daripada kuburan ataupun pagarnya. Itu terlarang. Jadi dimanapun juga, baik yang ada di Indonesia, jangan sampai kita datang mencari-cari berkah, ngalap berkah, ataupun mencari apa saja keuntungan duniawi ke pekuburan yang dianggap keramat.
Oke, kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wesal Travel, mitra perjalanan menuju ridhonya.